Pep Guardiola dan Manchester City tidak seperti biasanya. Jika biasanya Manchester City selalu berpesta gol ketika bermain, namun kali ini City seperti kesusahan untuk meraih kemenangan. City kembali tampil buruk dan sekarang berada di posisi yang sulit, sehingga banyak yang mengatakan bahwa era Manchester City akan segera berakhir. Yuk kita bahas. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Dalam 7 tahun terakhir, Manchester City telah menjelma menjadi salah satu klub terbaik di Eropa. Di periode ini, City berhasil meraih 6 gelar Liga Inggris dengan meraih 4 gelar secara berturut-turut dan menjadi klub Inggris pertama yang meraihnya. Selain itu, Manchester City juga meraih piala paling bergengsi di Eropa untuk pertama kali dalam sejarah klub, yaitu Liga Champions. Lebih spesial lagi, gelar Liga Champions diraih bersamaan dengan meraih treble winner, sekaligus menyamai prestasi tangga sekota yaitu Manchester United. Dominasi Manchester City sangat sulit dihentikan, terutama di Liga Inggris. Namun, hidup itu seperti roda, terkadang di atas, terkadang juga di bawah. Manchester City saat ini sedang berusaha untuk bangkit setelah mengalami tren yang negatif. City di setiap musim memang selalu mengalami kekalahan dan kegagalan dalam meraih trofi. Namun, di musim 2024-2025 ini berbeda dari biasanya. City di musim ini telah kalah 4 kali secara berturut-turut di 3 kompetisi yang berbeda. Kekalahan tersebut diraih ketika melawan Tottenham, Bournemouth, dan Sporting Lisbon. Dan yang masih hangat adalah kekalahan melawan Brighton and Hove Albion. Meski sedang dilanda badai cedera, di pertandingan melawan Brighton ini, Manchester City menurunkan beberapa pemain andalannya, seperti Erling Haaland, Phil Foden, Gundogan, dan Gvardiol. Sejatinya, tim asuhan Pep Guardiola ini unggul terlebih dahulu lewat Erling Haaland di menit ke-23. Keunggulan ini bertahan hingga babak pertama. Di babak kedua, Manchester City gagal mempertahankan kedudukan setelah 2 pemain pengganti Brighton mencetak gol, yaitu João Pedro di menit ke-78 dan Aurier 5 menit berselang. City terus menekan untuk menyamakan kedudukan, namun hingga tambahan waktu 9 menit, Manchester City tidak bisa mencetak gol. Hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit, Manchester City harus mengakui keunggulan 2-1 dari tuan rumah Brighton. Kekalahan ini adalah kali kedua City kalah di Liga Inggris, sekaligus menjadi kekalahan keempat secara berturut-turut. Dilansir dari City Extra, kekalahan 4 kali berturut-turut bagi City adalah kali pertama sejak April hingga Agustus di tahun 2006. Hasil buruk ini juga menjadi salah satu catatan negatif untuk Pep Guardiola. Pep Guardiola sebelumnya belum pernah kalah di 4 laga secara beruntun, dan saat ini menjadi kali pertama Pep Guardiola mengalami kekalahan 4 kali secara beruntun. Menanggapi hasil minor ini, dikutip dari NBC Sport, Pep Guardiola berunjar, para pemain bermain sangat bagus, jadi saya tidak menyesal. Pep Guardiola juga memuji permainan apik dari Mitoma dan kawan-kawan ini. Mereka luar biasa dalam banyak hal. Brighton sangat bagus dalam penguasaan bola dan memiliki kecepatan di lini depan. Pep Guardiola juga mengomentari jalannya pertandingan. Di babak pertama, kami bermain sangat bagus dan brilian. Di babak kedua, kami kelelahan dan mereka melakukan perubahan yang tidak dapat kami lakukan saat ini, dan kami kalah dalam pertandingan. Meski saat ini City masih berada di peringkat kedua klasemen, namun hasil minor ini adalah peringatan keras untuk Pep Guardiola agar bisa keluar dari keterpurukan dan bisa memikirkan strategi untuk mengatasi kehilangan beberapa pemain kunci. Hasil buruk ini memang salah satunya adalah kehilangan beberapa pemain inti, terutama adalah Rodri. Rodri yang di musim lalu selalu menjadi pemain andalan bagi City dan nyawa Manchester City, di musim ini mengalami cedera ACL sehingga harus absen hingga akhir musim. Ketika bersama Rodri, Manchester City telah menjalani 81 laga dan hanya 1 kali kalah, sehingga kita tahu peran vital dari Rodri. Terlebih pada bursa transfer musim lalu, City tidak membeli pemain yang bisa untuk menjadi backup dari Rodri. Jadi saat ini City otomatis memainkan Kovacic yang menggantikan peran Rodri sebagai gelandang bertahan. Kovacic memang gelandang yang bagus, namun belum sepadan dengan Rodri jika diposisikan sebagai gelandang bertahan. Masih ada waktu bagi Pep Guardiola untuk berbenah, terlebih musim ini masih panjang. Manchester City masih bisa bangkit dari keterpurukan, atau juga bisa saja semakin terpuruk. Pep harus memanfaatkan bursa transfer di bulan Januari untuk menambal skuad, terutama adalah mencari pemain sepadan Rodri untuk menggantikan peran vital Rodri. Menurutmu, apakah Manchester City bisa bangkit?